Seringkali kita dipandang sebelah mata hanya karena posisi kita di dalam keluarga. Tapi, apa kalian tahu seberapa dalam luka yang tersembunyi dalam hati anak bungsu? Kisah-kisah kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi menyimpan derita yang tak terucap. Kita bukan hanya anak yang selalu dibilang perlu dilindungi, tetapi sebenarnya kita juga manusia dengan perasaan, mimpi, dan harapan yang seringkali terabaikan. Terlalu sering, anak bungsu menjadi yang terakhir untuk didengar, yang terakhir untuk dipahami. Kita kadang merasa terjebak di bayang-bayang ketidakpastian dan penilaian orang lain. Apa jadinya jika kita belajar untuk mengenali luka-luka ini? Saatnya untuk menatap lebih dalam dan belajar dari pengalaman yang mungkin selama ini kita kubur. Mari kita bersama meresapi makna sebenarnya dari perjalanan kita. Kita perlu mengenali betapa dalamnya rasa sakit itu dan bagaimana ia memengaruhi arah hidup kita. Mengabaikan hal ini hanya akan membuat luka semakin parah. Mari kita gali bersama perasaan yang terpendam dan memahami bahwa kita punya hak untuk merasa, untuk bersuara, dan mengubah pandangan yang telah disematkan kepada kita. Luangkan waktu untuk merenung dan cari tahu seberapa berharganya setiap pengalaman yang kita alami. Dengan begitu, kita bisa menemukan jalan menuju penyembuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Selama ini, kita mungkin sudah mengabaikan suara kita sendiri. Waktunya memberi perhatian pada apa yang benar-benar kita rasakan dan membangun keberanian untuk mengungkapkannya. Setiap kali kita merasa tidak diperhatikan, sesungguhnya ada luka yang dalam di hati kita. Seiring bertambahnya usia, pandangan orang tua terhadap anak bungsu seringkali tak berubah. Kita tetap dipandang kecil dan tak mampu. Inilah yang membuat kita merasa terpinggirkan, bahkan di dalam keluarga sendiri. Rasa ingin diperhatikan itu terbentuk dalam setiap langkah kita, tetapi terkadang kesulitan untuk diungkapkan ke orang-orang terdekat. Kita melihat teman-teman kita berhasil menempuh perjalanan hidup yang lebih pasti dan berani. Namun, kita selalu tertinggal di belakang, berjuang hanya untuk dikatakan anak bungsu. Tidak jarang kita merasa lelah, bahkan saat yang lain bersenang-senang, kita terus berjuang dengan ekspektasi orang lain. Ini bisa menjadi beban yang berat, melukai rasa percaya diri kita. Bukan hanya sikap orang lain yang menyakitkan, tetapi kadangkala kita sendiri yang menambah luka dengan berpikir negatif tentang diri. Terjebak dalam siklus overthinking, kita menunda untuk bertindak. Perasaan kita selalu diragukan, seolah tidak layak mendapatkan kepercayaan untuk mencoba dan berjuang. Kelelahan batin ini kian menyakitkan, dan kadang membuat kita bertanya, kapan kita bisa bangkit dari pandangan sempit tersebut? Ada kalanya kita ingin berteriak bahwa kita juga berhak untuk didengar, untuk diakui sebagai sosok dewasa yang mampu. Namun, suara itu kerap kali terhalang oleh kebiasaan kita yang selalu berpura-pura serius saja. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menganggap semua itu sepele, padahal setiap lukanya sampai saat ini masih membekas. Kehidupan dalam bayang-bayang tersebut memang menyakitkan, tetapi kita harus ingat, luka ini bukan akhir dari segala. Meski kecil, setiap langkah kita adalah proses pembelajaran. Berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan pengertian itu tidak mudah, tetapi kita berhak untuk mengenali dan menerima diri sendiri. Jika kita bisa menghadapi pandangan orang lain, kenapa tidak pada diri sendiri? Kita perlu satu titik balik untuk bilang bahwa semua perasaan ini sah. Membongkar lapisan-lapisan rasa sakit yang terpendam adalah hal yang patut dilakukan. Dalam perjalanan ini, siapa tahu kita bisa menemukan bahwa luka-luka ini adalah bagian dari kekuatan kita, bukan kelemahan. Saat kita berada dalam fase gelap ini, ada satu hal yang harus diingat. Kita pantas mendapatkan tempat dan pengakuan dalam hidup ini.
Agar bisa menjadi lebih baik, kita perlu berani menggali lebih dalam, untuk menemukan makna dan kekuatan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita semua punya pengalaman yang mungkin terlalu biasa, tetapi sebenarnya sangat bernilai. Seperti seorang mahasiswa yang berjuang mengumpulkan tugas, ia berpikir, ini kan gampang. Namun, satu demi satu tugas menumpuk, dan saat tenggat waktu mendekat, barulah ia berusaha keras, merasakan tekanan yang tak terungkap. Rasa ragu menghantui setiap langkahnya. Perjuangan ini sering dianggap remeh oleh orang lain, tetapi di baliknya tersimpan cerita penggunaan usaha yang tiada henti. Atau tengoklah seorang ibu yang lelah setelah seharian bekerja. Dia tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Di balik senyumnya yang ceria, tersimpan lelah yang tidak terucap. Inilah contoh bagaimana banyak orang berjuang meski dibilang tidak mampu. Dari pengalaman ini, kita perlu belajar menghargai setiap usaha yang tak terlihat, terutama dari orang-orang terdekat yang berjuang tanpa pamrih. Ada juga seorang dokter yang tampak tenang di tengah keramaian, saat semua panik dan bingung. Dalam benaknya, ia berpikir bagaimana caranya supaya semua bisa serius saja meskipun tekanan sangat kuat. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, seringkali kita adalah pilar harapan di tengah kesulitan. Tanpa disadari, kita semua terjebak dalam peran ini, seakan harus menunjukkan bahwa kita kuat dan mandiri. Di tengah peran ini, kita sering lupa bahwa wajar untuk merasa lelah dan membutuhkan dukungan. Berupaya memenuhi ekspektasi, kita tak sadar bahwa semua itu membuat kita semakin tertekan. Sekarang marilah kita lihat contoh nyata lainnya. Seorang pemuda yang berjuang melewati masa-masa sulit. Dia merasa terasing, tetapi tetap bertahan menghadapi lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari adalah perjuangan, dan terkadang dia merasa ingin menyerah. Namun, ketika satu pencapaian kecil diraih, dia mulai merasakan kekuatan berkat perjuangannya. Pada akhirnya, kita semua ingin diakui sebagai individu yang lebih dari sekadar label yang menempel pada diri kita. Inilah yang seharusnya kita ingat, kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Kita tak perlu merasa terasing meskipun dalam kerumunan. Kisah-kisah yang tersimpan dalam hati kita adalah pelajaran penting yang layak digali bersama. Kita perlu menyegarkan kembali pandangan kita terhadap diri sendiri. Selama ini kita terjebak dalam penilaian orang lain, tanpa menyadari bahwa diri kita juga punya cerita unik dan perjuangan yang layak dihargai. Tidak ada salahnya untuk menggali lebih dalam perasaan kita, mengakui bahwa semua hal ini berharga. Ketika kita mengambil waktu sejenak untuk berefleksi, saat itulah kita mulai bisa menerima diri dan memahami bahwa kita lebih dari pandangan orang lain. Saatnya untuk menemukan titik balik dalam perjalanan hidup ini. Mungkin saat kita merasa hampir menyerah, kabar baik datang menghampiri. Seseorang yang mengerti dan mengakui setiap perjuangan kita. Dalam tahap ini, sedikit pengakuan dari orang lain bisa menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Kita mulai merasa ada harapan dan kekuatan baru yang selama ini kita cari-cari. Saat kita berani mengambil langkah dan bercerita tentang apa yang kita hadapi, kita merasakan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Tak ada lagi perasaan sendirian, karena kita mulai melihat orang lain yang mengalami hal serupa. Hal yang sederhana seperti berbagi cerita bisa memberikan kedamaian dalam hati yang goyah. Ini merupakan langkah kecil yang membuka jalan menuju perubahan yang lebih besar, yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjuangan kita. Jalan menuju penerimaan diri tidak selalu mulus, tetapi kita belajar untuk bersyukur atas setiap langkah yang diambil. Dari setiap kesakitan yang kita hadapi, ada pelajaran berharga yang mengajarkan kita tentang ketahanan.
Kita mulai mengubah pola pikir dari yang merasa tertekan menjadi lebih optimis. Kecilnya perubahan ini bisa jadi langkah pertama untuk mengubah hidup kita, memulihkan percaya diri yang selama ini hilang. Ada kekuatan dalam perubahan kecil yang dapat menumbuhkan harapan baru dan terang dalam hidup kita. Tak ada yang lebih menggembirakan daripada perasaan bahwa perjalanan ini bukanlah tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan meski terluka. Ada kalanya kita menghadapi keraguan yang parah, yang seolah menyelimuti setiap langkah kita. Namun, jika kita mampu melangkah meski setapak demi setapak, kita bisa menemukan kembali diri kita yang hilang. Dalam proses ini, kita belajar untuk bangkit sambil mengingat bahwa setiap luka bisa menjadi cerita yang memperkuat kita. Jangan takut untuk melangkah dan mengambil risiko. Ingatlah, langkah pertama untuk perubahan yang berarti dimulai dengan keberanian menghadapi ketidakpastian. Kita memiliki potensi luar biasa yang hanya perlu dijelajahi dan dikembangkan. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian integral dari perjalanan menuju kebaikan lebih besar bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Saatnya bangkit dan menghadapi diri sendiri. Kita harus ingat, luka-luka ini bukan titik akhir, tetapi justru jalan menuju kekuatan baru dalam diri kita. Ini adalah momen krusial untuk memahami bahwa setiap rasa sakit yang kita alami adalah bagian dari pertumbuhan diri. Kesabaran dan perolehan diri adalah langkah awal untuk menyadari betapa berharga diri kita. Kita tidak lagi terkurung dalam pandangan sempit, tetapi dapat melihat potensi luar biasa dalam diri kita. Setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang perlu dihadapi dengan berani. Jangan biarkan suara orang lain menenggelamkan suara diri kita sendiri. Kita berhak untuk berbicara, kita berhak untuk berdiri, dan yang terpenting, kita berhak bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Mari kita ingat, kita bukanlah sekadar anak bungsu. Kita adalah sosok yang punya suara, punya cerita, dan sekaranglah saatnya untuk mengangkat suara kita dengan penuh percaya diri. Kita harus berkata dengan tegas bahwa luka ini bukanlah beban, tetapi bagian dari kekuatan yang kita miliki. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melakukan langkah kecil, jadi jangan ragu bagaimanapun beratnya. Kita harus beraksi dan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih dari sekadar pandangan yang sempit. Jangan biarkan siapapun meragukan kekuatan dalam diri kita. Dengan berjuang dan mengatasi semua yang menghalangi, kita bisa menjadi contoh bagi diri sendiri dan orang lain. Bersama-sama, kita bisa menumbuhkan harapan di hati setiap anak yang merasakan hal yang sama. Mari kita buktikan bahwa luka menjadi jembatan menuju kekuatan yang tak terhingga, dan setiap dari kita berhak untuk bersinar dengan segala keunikan yang kita miliki. Saat kita berjuang, ingatlah bahwa setiap langkah kita mendekatkan kita pada pencapaian cita-cita serta impian yang telah kita simpan. Kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Saatnya untuk meraih kekuatan dari dalam diri, memahami bahwa kita berhak atas kebahagiaan dan pengakuan.